Halo guys, ada Firman di sini dan balik lagi di channel YouTube CCTV DKI. Ya, lama sekali kita nggak upload dan ini juga kebetulan banget saya dikabarin kalau Pak Jamroni sekarang lagi di Cipayung. Kebetulan Cipayung dari rumah saya itu nggak terlalu jauh dan ya ini dadakan aja sih. Kita mau bikin konten reaction di Instagram Romansa Supetro karena dari IG Romansa Supetro itu akhir-akhir ini tuh banyak banget kayak kejadian-kejadian di dunia truk yang menarik untuk kita bahas. Mas Jam, siap Mas Jam? Kita reaction? Siap. Oke, video pertama kita mulai dari yang ini. Oke, di sini ada truk merah. Wah, ini supir apa keneknya nih Pak? Kalau tetap supir lah. Ini lokasi di mana ya ini ya? Kalau dilihat dari lokasinya jalannya itu sekitar Subah gitulah, Subah antara Batang sampai Alas Roban. Pantura ya? Pantura. Batang sampai Alas Roban, jalan Pantura. Jadi truknya kalau dilihat dari jalannya loh. Iya. Tapi kelihatannya yang punya video juga, yang punya video ini itu kemarin juga ikut komentar kalau nggak salah. Apa tulisannya di ini lokasinya Pantura Subah gitu nggak salah. Oh, jadi udah ada kesaksian sendiri dari pengemudinya ini ya Pak? Atau Belum ada sih, tapi dilihat dari unggahannya ya? 80% kejadian itu di sana, di Oke. daerah Batang sampai Alas Roban. Oke. Nah, kalau menurut pendapat Pak Jamroni dari video ini, apa pendapat Pak Jamroni? Ini mungkin mohon maaf sekali agak ya, semoga saja tidak ada yang tersindir atau yang tersinggung biar tidak terjadi apa-apa. Itu sebenarnya ada apa ya, kemarin saya ikut nge-repost kan, yang itu Ya. tapi di IG-nya siapa yang saya repost itu ada kata-kata atau ada caption-nya seperti ini, nyowo ada yang jual atau bagaimana gitu kan, ada isi ulangnya atau gimana gitu. Kalau menurut saya ini sangat konyol, kelakuan sangat konyol. Kita pastikan semua orang, semua masyarakat, semua pengguna jalan, bahkan semua pengemudi pun bilang ini sangat konyol. Itu menurut kebanyakan saya pribadi juga itu sangat konyol sekali. Tapi di balik itu semua sebenarnya itu ada sesuatu. Padahal itu kalau saya lihat, saya kenal dengan mereka pelakunya, saya kenal sebenarnya. Oke. Kenalnya kemarin juga kan telepon saya setelah saya repost rame, telepon saya itu baik tanggapannya bagian teleponnya sopan, meminta maaf. Kok meminta maaf ke saya kan gitu. Iya. Nah, secara apa namanya apa ya, oke, saya langsung juga dia minta maaf, saya juga minta maaf gitu karena saya telah merepost atau menyebarkan video yang tidak bagus kan gitu. Oke. Karena itu juga ya pengemudi juga, bahkan itu pengemudi senior loh. Oh. Jadi ada maksudnya mereka berbuat seperti itu ada maksudnya. Apa itu Pak? Maksudnya gini, iki loh, saya ini juga bisa melakukan adegan-adegan seperti itu, bahkan yang lebih ekstrim. Oh, mungkin dari beberapa video yang udah tembak Ya, sebelumnya dia betul. ngelihat ini kenapa sih sekarang pada kayak Betul. gini? Jadi gini, seperti yang sama ngomong, anak-anak sekarang mengemudi ugal-ugalan, saya lebih bisa, saya karena senior bisa ugal-ugalan bisa. Oh, gitu. Ini saya buktikan, jangan kamu anggap kami yang diem saja mengemudi dengan sewajarnya nggak bisa ugal-ugalan. Oh, Kita buktikan, ternyata bisa, saya bisa seperti itu. Tapi itu insya Allah itu adalah video yang terakhir. oh jadi dia berani menjamin ya Pak? Berani Ini video menjamin. terakhir ya? Terakhir itu. Karena memang banyak masukan, banyak hinaan kepada beliau bahwa Oh, nggak berani gini. Oh, Ini loh saya buktikan. jadi kayak merasa tertantang gitu ya Pak? Tertantang, tapi membuktikan saja dengan tujuan yang bagus sebenarnya. Tujuannya bagus. Ini akibatnya nanti pasti dibully orang. Iya. Nah, pasti, ini loh. pasti. Viralnya cuman di dunia, mohon maaf sekali ini ya, di dunia anak-anak. Ya, jelas kalau itu. Kalau diunggah di Romansa Supir Truk, yang siapa yang komen bagus? Nggak ada. Saya Berapa? baca 99% komennya jelek. Nah, itu dia buktikan. Kalau kita melakukan adegan oleng, pasti banyak hujatan kalau di dunia. Karena saya ini senior, yang komen nanti pasti orang-orang senior. Ya. Kalau saya ini bocah, berarti yang komen nanti anak-anak yang suka. Betul. Itu tujuannya. Tapi alhamdulillah, kok ndelalah tidak terjadi sesuatu gitu loh. Oh, Tapi sebenarnya sudah dipersiapkan sebenarnya. Iya. Kalau saya melakukan adegan seperti ini nanti
ada fatalitas kecelakaan atau yang paling buruk, sudah siap bertanggung jawab. siap bertanggung jawab. Oke. Jadi itu niatnya cuma untuk biar ngebuktiin kalau kita yang diam ini nggak selamanya kita tuh nggak bisa. Betul. Jadi tujuannya itu sebenarnya baik. Ya tujuan seperti itu. Terus tujuannya setiap orang pasti bisa melakukan hal bodoh seperti itu. Itu karena itu bukan skill. Mereka bilang, teman saya ini bilang, itu kelakuan konyol. Itu konyol, Pak. Setiap orang pasti bisa melakukan hal konyol. Ya seperti ini konyol. Itu. Jadi janganlah melakukan hal konyol. Bahaya. Nah, saya repot, saya hapus karena saya sudah ngomong. Gitu. Iya. Oke, saya hapus. Jangan, Pak. Biarlah mereka menghujat. Yang menghujat pasti itu menghujat saya, tentang oleng pasti orang senior, orang dewasa, orang yang lebih mengerti. Betul banget. Yang menghujat sampean pasti anak-anak karena mereka yang menghujat suka oleng. bener sih. Itu statement mereka. Itu Ya kalau Pak Jam tuh udah kayak udah kebal apalah, cuma omongan anak kecil gitu kan di komen-komenan biasa kan Pak Jam. Biasa karena saya punya ilmu. Ilmu kebalirang. Oke. Ini jadi masalah udah clear, soal video ini itu udah clear, dan yang bersangkutan juga udah mengklarifikasi, meskipun nggak mengklarifikasi secara spontan sendiri ke dalam video gitu, tapi seenggaknya dia udah bilang, Pak. Dan buat kalian yang belum tahu alasannya apa, inilah alasannya. Jadi kalau misalnya besok ada yang kayak ngompor-ngomporin gitu, ngompor-ngomporin si bapak pengemudi ini, kalian bisa kasih pembelaan. Seenggaknya tujuannya itu baik. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Oke, di sini ada anak-anak. Ini kayak anak-anak ini loh, Pak. Anak-anak jalanan, mohon maaf, anak-anak jalanan. Mau nyegater kan biasanya pada numpang-numpang gitu ya? Ya. Tapi ketabrak, keserempet. Nah, ini. Itu bukan keserempet tuh, udah ketabrak ya itu. Tuh, ini nggak kelindes. Untung aja. Udah kelindes apa? Belum, nggak sampai kelindes, Pak. Dia cuma kepental doang. Jadi kakinya tuh kayak tipis banget sama ban belakangnya itu tadi. Nah, ini tanggapan Pak Jam gimana? Tanggapan saya gimana, itu menurut saya yang salah. Kita kalau menyalahkan orang tuanya juga kita nggak tahu latar belakang keluarganya gimana gitu ya. Yang salah siapa? Memang saya lebih condongnya ke ini, kita sangkutkan atau kita ke masalah ini pandemi ini, karena anak-anak sekarang saya lebih aktif di main daripada belajar. Jadi mereka punya kesibukan lain apa daripada belajar tentang kesenangan bagaimana. Kalau itu menurut saya. Tapi kalau itu memang benar-benar anak jalanan yang seperti saya jumpai di jalan, walaupun itu bukan masalah pandemi atau apa, kan sering juga saya sebelum pandemi ada anak-anak itu segerombolan anak-anak putus sekolah numpang truk, sering itu pakai kawan apalah yang penting sering sekali, memang sangat mengganggu bagi kami, sangat mengganggu sekali. Rata-rata mereka ini dengan mudah kita sopan memberhentikan kendaraan berjalan. Terus ada lagi yang aneh ini di suatu tempat, mereka memberhentikan truk, naik truk, nanti sampai titik mana udah berhenti turun. Setelah itu kembali lagi naik truk lagi. Tujuannya apa? Nggak ada tujuan saya lihat. Jadi dia kayak naik tuh nggak ada tujuannya mau kemana gitu? Nggak ada, cuma naik aja dari sana kembali lagi. Kan banyak kan? Saya sering mencoba itu. Kalau sering naik truk di seperti mobil saya kan bak itu kan nggak ada baknya, wasbak kan. Kalau saya kan ada bak gitu. Jadi atasnya nggak tahu tujuannya apa. Di atas ini baknya ini. Di pinggirnya di pinggirnya. Itu kan nggak bisa pegangan. Nah, kita takut sebagai pengemudi. Kadang kalau udah Pak berhenti itu kan blok. Kita kan nggak enak juga, terganggu juga. Nanti kalau ada apa-apa kita yang repot. Nah itu terus nanti kalau kita nggak berhenti kita yang repot. Itu masih tadi. Iya, itu kan masih sedikit kita berani nerjang kan. Iya benar. Tapi kalau udah banyak orang, anak-anak banyak sekali, kan repot. Nah ini yang salah siapa? Tuh, yang mau saya tanyakan tuh gitu, maksudnya saya juga bingung. Kalau saya menyalahkan orang tuanya,
kita nggak tahu. Nggak tahu latar belakang keluarganya. Itu. Benar banget. Kan repot. Kalau ketabrak kayak gini, sopir berhak disalahkan nggak Pak? Ya, sebenarnya nggak berhak dong. Karena sopir tadi setiap hari bahkan sering menjumpai hal-hal seperti itu. Anak-anak memberhentikan kendaraan truk sering. Mungkin saking jengkelnya itu kalau pendapat saya, sopir. Kan sering model apalagi mobil losbak kayak gini kan lawan banget itu. Enak sekali kan? Iya, enak sekali. Iya benar. Ya. Tapi kalau masih sedikit gitu, anak-anaknya masih sedikit, kita berhenti tidak apa-apa lah. Maksudnya nggak terlalu banyak anak-anak kan, cuma beberapa, 5 orang. Iya. Kita berhenti tidak masalah. Masa nggak berani sama anak-anak kan gitu? Iya benar. Kita harusnya berhenti saja sebenarnya. Tapi tuh kadang ada yang rusuh Pak, kadang bawa senjata tajam gitu, dia kayak mau tawuran. Saya pernah juga 10 orang lebih. Saya di daerah sini pernah sih. Pernah sih. Teman saya dari Jepara, 2 truk dia memberhentikan, cuman mau ikutan. Di situ pas ada acara konser apa gitu. Iya. Iya bawa senjata tajam memang. Bahkan ada yang ketinggal di bak saya. Sepatu sama sajamnya tertinggal di bak saya. Ketika saya jalan, di depan ada temennya lagi. Di truk saya justru berhenti. Jangan ikut truk. Maksudnya gini, jangan ikut truk. Kita berangkat jalan, pulang ya harus jalan kan. Ada yang bilang gitu kan satu. Wah, kalau nggak mau turun di, ya ada sanjak pedang gitu. Saya sempat, takut sih, memang saya takut sajam begitu banyak. Iya. Kalau cuma mereka anak-anak sajam satu, kita mungkin berani ngelawan. Iya, lah. masih berani ngelawan. Banyak sekali. Ya, ada yang meskipun anak-anak ya Pak. Rantai sama gear itu. Iya. Ngeri lah. Oke. Nah itu kalau yang sopir perlu disalahkan, menurut saya nggak perlu disalahkan sih, salahkan anak-anak itu, didikannya kemana? Iya, orang tuanya lah terlebih kan ya, yang orang tuanya. Ya mudah-mudahan kita sebagai saya sebagai orang tua, anak-anak saya nggak ada yang seperti itu. Lanjut lagi nih yang hangat-hangat banget kemarin, belum lama ini juga sempat masuk trending topik juga kemarin di dunia truk. Ini ada Bapak PJR, Polisi Jalan Raya. Ini diberhentiin atau gimana sih Pak? Ini Pak ceritanya Pak? Ya, niatnya memberhentikan kendaraan. Nah, saya kan juga kurang tahu pasti kronologinya kayak mungkin Pak Jack pernah diceritain atau dapat kesaksian sendiri dari. Oke. Saya paham. Memang mereka para super driver yang diberhentikan tadi belum ada kesaksian atau saya nggak pernah juga. Tapi itu pengalaman saya sendiri. Memang sering sekali. Kalau kita di daerah situ itu kan tol Pasuruan toh. Yang di daerah Pasuruan kan, ini kan nggak mau sampai ada aksi saling rekam kan. Oke. Pengalaman saya di daerah sana memang sering seperti itu. Ada PJR, kita sebut PJR memang memberhentikan. Karena apa? Ada indikasi pelanggaran atau mereka PJR melihat ini adalah pelanggaran. Indikasi ini ada pelanggaran, kita berhentikan, kita periksakan gitu. Itu untuk sedang atau ahli yang bagus ya ini ya. Saya sering diberhentikan, saya berhenti kalau kita muat buah naga, buah naga dari Banyuwangi pasti kan lebih dari bak. Cuman terpal kita kan bukan mudah seperti itu. Saya sering diberhentikan, sering sekali. Kalau pas jamnya diberhentikan saya berhenti. Cuman diperiksa surat-surat. Ini muatan kok ketinggian, itu pasti. Kita jawab muatan ini belum ketinggian Pak, karena ada aturan-aturannya. Oh ya, berarti nggak masalah. Surat diperiksa, nggak melanggar, kita jalan lagi. Itu berarti Pak Jab kayak tahu ketentuan muatan itu seberapa. Misalnya nih, Pak Polisi bilang kalau muatan kita itu ketinggian. Tapi Pak Jab kayak mungkin ngasih statement yang beda kalau muatan ini tuh nggak tinggi. Ya itu Pak Jab tahu ketentuannya. Tahu. Kita itu kalau masalah pelanggaran kasat mata. Ini pelanggaran kasat mata kita berhentikan. Terus polisi punya indikasi asumsi ini pelanggaran. Kita buktikan bersama sama beliau petugas di lapangan. Kita bawa meteran, ada meteran. Ketentuan untuk ketinggian muatan bak
ketinggian muatan untuk kendaraan armada bak terbuka. Iya. Itu lebar kendaraan kali 1,7 semua kendaraan angkutan barang. Kita ukur saja kalau lebar kendaraan kita 2 meter, medium kan 2 meter kali 1,7 ketemunya berapa? 3 meter 40 kita ukur dari tanah. Sedangkan muatan kami dari Banyuwangi ke sini, buah nakal bilatanya gini, itu belum ada, cuma 3 meter 20 dari tanah kita ukur. Iya. Nah, namanya aparat ini ada indikasi pelanggaran. Kalau kita melihat memang kelihatannya melanggar, tapi setelah dibuktikan, oh iya, oke, berarti kan mereka juga tahu. Iya. Kalau nggak melanggar, nggak apa-apa. Tapi ada sebagian oknum PJR yang memang mencari-cari sebagian. Iya. Saya bilang oknum loh ya. Oknum. Di sana ada yang cari-cari, itu nggak melanggar, kita diberhentikan berhenti. Ujung-ujungnya apa? Minta uang. Oknum itu. Ini sudah faktanya memang benar. Tapi tidak semua. Ya. Banyak sekali oknum polisi yang baik. Saya sering diberhentikan daerah sana. Sering. Contoh tadi malam saya dicek ya. Saya main HP diberhentikan. Kok tahu gitu loh? Ya memang gelap, ada sinar kan. Iya. Ini langsung dikejar gitu. Dikejar diberhentikan. Tapi nggak sampai dimintain duit. Enggak, cuma dibilang jangan main HP Pak, rawan sekali. Kalau Bapak iya Pak, ya kan. Gara-gara sampean ini sebenarnya. Gara-gara sampean. Nggak tahu kan. Tadi niatnya Pak Jam tuh mau ngabarin saya tadi malam kan Bung Kartika Ramadjani gitu. Ngabari malah ada PJR. Waduh. Iya. Itulah terus masalah tadi di Pasuruan kan saling kejar-kejaran. Iya. Seandainya untuk pengemudinya, teman pengemudi tadi mau berhenti, terus kita teman tadi ngomong diskusi, Iya. Ya tidak masalah sebenarnya. Ya memang kalau mereka memang mau meminta uang, memang itu oknum meminta uang. Seandainya enggak, mungkin kita dimintain lebih dari 50.000. Seandainya kita melanggar, nah ngapain nggak melanggar, ya kan? Menurut dia nggak melanggar nih Pak. Nggak melanggar, seharusnya kan berhenti saja. Oke, masalah itu terus ada video dari pihak kepolisian juga, ya kan? Iya. Karena nggak kooperatif, kan gitu. Setiap tugas memakai seragam seperti itu, dia berhak memberhentikan dimanapun. Ada indikasi pelanggaran, kita berhentikan, kita periksa. Itu hak mereka. Memang kerjanya seperti itu. Iya. Tugasnya gitu. Tugasnya selain mengayomi dan juga menindak. Itu dan juga memberi edukasi. Setelah tadi nanti berhenti, pasti ada edukasi kan. Benar. Jadi gini, seperti ini. Tuh. Ya ada juga yang tidak mengedukasi, justru malah meminta. Itu oknum namanya. Manusia. Itu manusia. Saya pun ini yang katanya loh kan ya. Saya pelopor keselamatan berlalu lintas, tertib berlalu lintas. Saya kalau melanggar, kalau di jalan saya aku ini saya melanggar. Alah Pak, 86 di tempat maksudnya. Kita berusaha untuk mempermudah. Nah, gitu. Tapi Pak Jam berarti ini juga ya, pernah ngasih duit juga ya? Pernah. Saya pernah, saat itu adalah memang fakta seperti itu. Sopir nggak ada yang nggak pasti kasih. Tapi kalau memang nggak mau sekian, udah dibilang saja. Niat saya kan bagus tapi jelek, itu kan pelanggaran ngasih. Yang ngasih masalah, yang terima juga masalah. Tapi rata-rata saya yang menawarkan itu saya, bukan oknumnya. Oknumnya meminta bukan, tapi saya menawarkan. Terus terang ini jelek ya. Pak, iya Pak, saya melanggar 86 Pak. Gimana caranya Pak? Ya saya tolong dibantu. Itu rata-rata seluruh supir seperti itu. Jadi untuk teman-teman pengemudi rata-rata asumsinya pokoknya yang ditindak polisi ujung-ujungnya apa duit. Sebenarnya jelek asumsi itu. Ya memang iya duit. Seandainya kita ditilang kan tetap uang, kita ngambil administrasi aja. Kalau kita melanggar, tapi kalau kita nggak melanggar, mungkin sangat minim sekali untuk dimintai uang. Kalau bukan oknum. Betul sekali. Jadi seperti itu. Ada dari kepolisian ini nggak kooperatif, nggak
nggak mau berhenti, itu salah nggak berhenti. Itu platnya P atau apa ya? Ya. Tapi pertalnya pakai rodong. Dong. Setahu saya mungkin itu ya itu kan muat cabai loh. Kalau baru muat cabai kita berhenti sebenarnya nggak masalah. Waktu kita tahu bisa cus Masih bisa ngejar lah. masih bisa ngejar. Jadi tetap menurut saya itu kesalahan para teman kami ya. Kalau berhentilah. Kita buang image jelek tentang mereka di jalan. Benar. Oh, polisi apa di polisi mesti duit, jangan kita buang saja. Kita belajar berargumen, biar kita juga pinter. Pak, saya nggak salah gini. Nanti dia menjelaskan kan, Iya. kesalahan kamu seperti ini, masalah sekian. Nah, kita jadi tahu. Iya. Sebenarnya kita teredukasi. Nah, seandainya kita ditilang juga, ditilang. Kalau ditilang, ngambilnya di pengadilan. Repot. Ya kan? Loh, nggak repot sebenarnya, kita jadi tahu. Repot dan masalah. Tahu Gampang sekarang aturan. mengambil tuh gampang karena pengemudi Sumatera itu kan Sumatera kan, Iya. pasti kan punya teman di setiap wilayah. Itu pasti nanti ambil tilangnya daerah Pasuruan. Di Pasuruan teman pengemudi juga banyak. Minta tolong Bu, kita bisa. Contoh saya di Jakarta ini kena tilang, pernah kena tilang kan. Kalau Jakarta Cikampek kita Iya. ambil jalur 4 kena tilang. Oke, ditilang. Saya ngambilnya nggak repot. Ada teman. Ada teman. Ya kita lewat jasa. Memang enggak harusnya ambil 80 sampai 150. Iya. Enggak masalah sama teman gitu. Tadi intinya kalau kita diberhentikan sama aparat, kita kooperatif, Lebih baik kita berhenti. lebih baik berhenti, kita jelaskan ketidaksalahan kita. Oke. Kalau memang tidak salah. Kalau memang salah, kecuali kalau kita salah kan Iya. kita melanggar, tahu sendiri lah. Iya. Kalau kita melanggar gitu. Kesimpulannya seperti itu. Dan itu enggak mungkin kita cuma butuh waktu 5 menit, 5 menit buat berhenti. Ya, 10 menit Ya, lah. 10 menit paling lama. Seandainya memang terjadi argumen paling 10 menit. Nah, kalaupun kalau kita memang rekam, harusnya kita berhenti dong. Iya. Kita merekam mereka kan, kita berhenti juga tetap HP tetap on. Jadi kita semua tahu kesalahannya di mana. Iya, kita benar-benar bertindak. ada barang buktinya. Nah, gitu. Nah, jadi itu buat teman-teman semua. Tadi kita udah reaction 3 video yang lagi rame belakangan ini bareng Pak Jamroni. Terima kasih juga buat Instagram Romansa Supir Truk sudah memberikan informasi buat teman-teman kita semua yang berkecimpung di dunia truk, mau baik supir ataupun CCTV, showtrackers segala macam. Saya Ade dari CCTV DKI mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton. Salam karya kita untuk supir Indonesia.